Halo, pada episode kali ini kita akan membahas tentang implementasi JWT Authorization, Request Token, dan Access Token pada endpoint API dan bagaimana cara menggunakannya di Postman gitu. Oke, kalau pada di Postman kita biasanya bikin variabel dulu ya, global variabel untuk folder API tersebut, folder collection. Itu biasanya isinya URL, request token, dan access token. Nah, initial value dan current value-nya itu disamain aja. Dan untuk request token uh, itu biasanya diisi setelah melakukan login dulu ya. Jadi ini bisa dikosongin dulu. Nah, untuk URL value-nya bisa mengikuti sesuai dengan API kalian berjalan di base URL mana. Kalau di saya itu berjalan di port 8080 dengan localhost 127.0.0.1. Kemudian untuk path URI ya, ini juga tergantung dari aplikasi kalian, routingnya gimana gitu. Misal kalau di saya API v1 auto login, kemudian di URL ini tadi base variabel global tadi ya, aksesnya pakai kurung awal. Jadi gini, menggunakan kurung awal buka 2, terus URL nama variabelnya tadi tutup dengan kurung awal 2 kali. Nah, ini nanti isinya bakal sama dengan global variabel tadi, dengan skopnya collection ya, localhost 8080. Nah, untuk headernya sendiri itu masih sama, belum dirubah, masih bawaan Postman. Nah, ini balik lagi tergantung dari requirement aplikasi kalian. Misalnya membutuhkan application header, misal X version 1 gitu, ya diisi aja sesuai dengan requirement dari aplikasi kalian. Nah, untuk login itu menggunakan post ya, dan kebetulan saya menggunakan JSON body ya. Jadi ini API JSON ya, yang isinya respon JSON. Kalau API kalian membutuhkan form data, X form URL encode, ya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Kemudian untuk datanya seperti di bawah ini, respon data. Ini respon data dari API yang udah saya buat gitu. Ini bisa aja langsung ambil ya, copy akses tokennya ini. Di data ini ada token, ada request token. Ada juga di sini expire ya, expire in. Nah, gunanya apa expire in ini? Sebenarnya memudahkan si front end-nya untuk mengetahui akses token ini expire-nya kapan gitu. Sebenarnya di akses token ini juga sudah ada namanya data expired data. Oke. Di reverse token ini juga udah ada data juga tentang expirednya kapan gitu ya. Bisa dilihat kalau kita pengen lihat, itu ada di ada JWT ayo kita coba lihat nih. Nah ya, bisa dilihat di JWT ayo datanya apakah sama gitu. Kita cek dulu. Decode ya, maaf.
Nah ini decode ya, hasil decode-nya di headernya HS256, tabnya JWT ya kan, pilotnya. Nah ini ada IAT, issue at, ini tanggal dibuatnya kapan, pakai milis ya. Kemudian EXP nya pakai millisecond, pakai Unix timestamp. Nah ini isinya biasanya rudimentary ya, apa yang esensial aja gitu. Misal ID usernya berapa, email sama full name. Di JWT token jangan pernah kasih secret data, misal password jangan, ini big no ya. Nah expire-nya juga 72.000. Nah 72.000 itu ini dalam bentuk second ya kalau saya kasih. Kemudian kalau isi request tokennya juga sama sih. Nah oke, bentar. Kita copy, kita masukin sini, kita paste. Nah sama isinya, ini isinya ID user dengan type-nya reverse token, dan di sini juga ada issue at sama expire-nya kapan gitu dalam Unix timestamp. Oke, kita lihat di implementasinya ya, cara menggunakannya ya. Ini tinggal di copy aja ya, akses tokennya berapa, di replace aja di sini. Jadi disesuaikan aja dengan punya kalian masing-masing. Coba kita lihat di login reverse token. Ini diisi semua oke ya. Kemudian di save ya, jangan lupa di save. Nah di login itu biasanya juga ada data user ya, rudimentary user kayak gini, ID-nya berapa, email, full name, image, role-nya apa, terus permission-nya apa gitu biasanya. Nah kadang permission juga disertai dengan ability. Ini tergantung ya kebijakan kalian gimana gitu. Kalau ability ini lebih ke granular control gitu. Misal di update gitu, di save news bisa apa aja sih gitu, bisa update kah, bisa delete kah, atau gimana, tergantung dengan kegunaan kalian ya, API-nya mau dibuat gimana gitu, gantung requirement, balik lagi requirement API dan aplikasinya gimana. Kemudian yang selanjutnya yang penting itu reverse token. Nah reverse token ini ada dua ya, reverse token sama reverse token param. Oke, kalau reverse token ini menggunakan cookie ya, cookie gini. Oke, kalau reverse token param itu menggunakan parameter sebagai metode ambil akses token yang baru ya. Tadi kalau di cookie kita menggunakan value underscore refresh underscore. Ini biasanya yang dipakai buat reverse tokennya. Jadi misal kalau kita hit URI ini, kita bakal mengirimkan cookie dengan reverse token ini gitu. Misal kita coba aja langsung. Nah ini berhasil kan, statusnya 200, message-nya berhasil, kita dapat data reverse token baru karena yang sudah dipakai ini, yang lama itu bakal expired gitu, nggak bisa digunakan lagi, invalid lah gitu. Nah terus ini kita juga dapat akses token baru gitu. Misal kita coba lagi ya, send data, dia invalid ya kan, karena reverse tokennya sudah pernah digunakan gitu. Nah ini juga sama berlaku buat token params.
invalid juga karena sudah pernah digunakan gitu. Itu salah satu metode revoke access yang saya gunakan buat JWT token ya, karena butuh cara juga buat revoke. Makanya yang di revoke reverse tokennya bukan access token, karena reverse token itu time to live-nya lebih panjang, sekitar sehari atau seminggu biasanya. Kalau access token itu biasanya cuma 1 jaman gitu. Nah, kebetulan dari di sini masih development, makanya ini masih panjang ya, 72.000 second expire-nya untuk access token. Nah ini kalau berhubung reverse tokennya invalid, kita perlu login ulang lagi. Kita copy lagi di access tokennya, kita taruh ke sini, ke global variable. Oke. Nah kita coba lagi, bisa nggak reverse tokennya? Nah kita berhasil dapatkan reverse token via Param gitu. Coba cek ya. Kita copy lagi karena sudah expired gitu, udah invalid, perlu diganti lagi gitu. Coba di reverse token Param, kita ganti juga di akses ini. Oke. Terus detail account ya. Detail account ini merupakan ini tentang user yang detailnya user bagaimana tuh, emailnya ya kayak gini lah, kayak hampir sama dengan login, tapi informasinya lebih lengkap. Oke. Kemudian balik lagi, kalau kita reverse token tadi ya Param, itu nggak bakal ngefek ya. Kita refresh ya, refresh lagi coba. Nah invalid ya, udah invalid berarti sudah digunakan reverse tokennya. Kita coba lagi, nah dia nggak bakal ngaruh. Karena apa? Karena yang digunakan akses tokennya gitu. Oh iya, satu hal lagi kelupaan ya, di header ini kita tambahin authorization ya. Nah kita pakai bearer authorization. Kita lihat di, biasanya kalau bearer authentication itu ditaruh di folder apa saya, di folder authorization, kita pilih type-nya bearer token ya. Kalau JWT bearer juga bisa gitu. Ini baru sebenarnya, ini baru ya, baru lihat malahan ya. Kalau biasanya pakai bearer token, ini diisi dengan token gitu. Nah begini. Nah kalau JWT bearer nih malah baru lihat saya. Nah, ini. Ya tapi biasanya pakainya ini bearer token. Nah, ini bearer token, isinya JWT gitu. Token. Nah kayak gitu sih kira-kira untuk penggunaan JWT di Postman ya.